Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumria dari Program Studi Ilmu Hukum A Angkatan 2017. Hari ini saya akan mereview materi mengenai antropologi hukum yang merupakan salah satu tugas UAS yang diberikan oleh Bapak Asril Walilin SHMH. Maka dari itu, sebelum kita masuk dalam pembahasan, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa sih dari apa yang dimaksud dengan antropologi hukum itu sendiri. Jadi antropologi hukum itu adalah merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan hukum yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya, baik pada masyarakat yang sederhana maupun pada masyarakat yang telah mengalami modernisasi. Selanjutnya, ruang lingkup antropologi hukum. Nah, ruang lingkup antropologi hukum itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu manusia, kebudayaan, dan masyarakat. Nah, apa sih perbedaan dari ketiga ini antara manusia, kebudayaan, dan masyarakat? Nah, kalau manusia itu, antropologi hukum secara umum dapat dikatakan antropologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia dari segi keragaman fisiknya, masyarakatnya, dan kebudayaannya. Sedangkan untuk kebudayaan, kata yang sering dikaitkan dengan antropologi, yang kebudayaan ini menunjuk pada berbagai aspek kehidupan. Nah, istilah ini meliputi cara berlaku masyarakatnya, kepercayaannya, dan sikap dari masyarakatnya, dan juga merupakan hasil dari kegiatan khusus dari suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu. Nah, sedangkan masyarakat sendiri adalah salah satu kesatuan sosial manusia yang menempati wilayah tertentu yang keterkaitannya dalam kehidupan sosialnya, yang telah dimungkinkan karena memiliki peranata sosial yang telah menjadi tradisi dan mengatur kehidupan masyarakat. Posisi antropologi hukum dalam ilmu hukum, pertama, ilmu hukum secara normatif, yaitu mempelajari konsep pengertian hukum, asas-asas hukum, norma kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan atau jurisprudensi, dan konvensi internasional. Sedangkan ilmu hukum secara empirik mempelajari hukum dalam kenyataan di masyarakat, terus sosiologi hukum, psikologi hukum, politik hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Perbedaan antropologi hukum dengan sosiologi hukum, di mana antropologi hukum itu objeknya hukum bukan barat dan tidak tertulis, subjeknya masyarakat sederhana, perspektifnya budaya, penelitiannya kualitatif dan studi kasus. Sedangkan sosiologi hukum, objeknya itu hukum barat yang telah dipengaruhi dan secara tertulis, subjeknya masyarakat modern, terus perspektifnya itu sosial, dan penelitiannya secara kuantitatif atau menggunakan sampel. Metode penelusuran norma-norma hukum dalam masyarakat, yaitu pertama, ideological method, yang melakukan investigasi tahap norma abstrak yang dapat direkam dari ingatan-ingatan para tokoh masyarakat atau para pemegang otoritas yang diberi kewenangan membuat keputusan-keputusan hukum. Kedua, descriptive method, melakukan pengamatan terhadap setiap tindakan nyata atau perilaku aktual dari warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari pada waktu mereka berinteraksi dengan masyarakat. Terus yang ketiga, trouble cases method, itu mengkaji kasus-kasus sengketa yang pernah atau sedang terjadi dalam masyarakat. Kasus-kasus sengketa yang dipilih dan dikaji secara seksama adalah cara yang utama untuk dapat memahami hukum yang sedang berlaku dalam suatu masyarakat.
Pluralisme hukum. Pluralisme hukum sebagai tema kajian antropologi hukum, selain mengkaji kasus-kasus sengketa dalam masyarakat, pluralisme hukum juga suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama, atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pengendalian sosial dalam suatu kehidupan sosial. Nah, dalam konsep pluralisme hukum tidak terbatas pada state law saja dan juga customer law dan religious law, tetapi kemudian ini diperluas termasuk juga pada sistem normatif yang berupa mekanisme pengaturan sendiri. Selain itu, dia tidak lagi mengedepankan dikotomi antara state law di satu sisi dengan sistem hukum rakyat dan hukum agama religious law di sisi yang lain, tapi lebih menekankan pada interaksi dan koeksistensi berbagai sistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya norma, proses dan institusi hukum dalam suatu masyarakat. Syarat berlakunya hukum adat. Nah, pertama itu profesionalisme jaksa. Nah, hakim dan lembaga pemasyarakatan harus yakin dengan kemampuan polisi dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan hukum adat. Ketiga, adanya pendekatan sistemik, di mana pihak-pihak yang bertikai, mediator, serta masyarakat yang melakukan perundingan sudah tahu perannya masing-masing dan berusaha mencapai tujuan yang sama. Nah, ketiga, itu adanya efisiensi. Jika profesionalisme dalam pendekatan sistemik dapat diwujudkan, maka akan tercipta efisiensi. Pendekatan hukum adat ini memang cenderung lebih berorientasi pada efisiensi kerja, khususnya kepolisian, daripada pencapaian hasil yang akurat. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang penyelesaian sengketa. Nah, penyelesaian sengketa ini bisa dilakukan melalui proses litigasi maupun proses non-litigasi. Nah, penyelesaian sengketa melalui proses litigasi ini merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Sedangkan penyelesaian melalui non-litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar persidangan atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, di sini kita akan membahas mengenai mediasi. Nah, apa sih mediasi itu? Nah, mediasi adalah upaya penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga yang netral. Nah, di mana yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.